Kios di pasar tradisional Pasalaran di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu kios. Kebakaran melanda pasar tradisional Pasalaran di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ratusan kios seketika ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik di salah satu kios. Dalam waktu singkat, api langsung menyambar dan menghanguskan ratusan kios di pasar tersebut. Titik awalnya itu dari mana, Mas? Titik kebakarannya? Dari lokasi E. Lokasi E? Iya. Itu karena apa? Harus pendek atau gimana? Kurang tahu, di dalam kios, Pak. Di dalam kios. Sempat ada korban nggak, Mas, di dalam itu, Mas? Nggak ada. Barang habis semua. Puluhan petugas dan 10 mobil pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api di pasar yang terletak di jalur Pantura ini. Akibat kebakaran pasar, jalur lalu lintas di jalur Pantura mengalami kemacetan hingga 4 km. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan mendengarkan Komandan Terjadinya kebakaran di pasar Pasalaran Cirebon, Jawa Barat. Pagi tadi para pedagang berupaya mencari barang dagangan yang tersisa. Para pedagang berharap Pemkab Cirebon dapat membangun kembali pasar tempat mereka mencari nafkah. Pasar Pasalaran Cirebon, Jawa Barat hangus terbakar Sabtu malam. Ratusan kios yang berada di pasar ini pun kini tinggal puing-puing. Minggu pagi para pedagang mendatangi kios mereka untuk mencari barang dagangan yang dapat diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran masih berjaga di lokasi dan melakukan pendinginan dan memadamkan titik api yang masih ada di beberapa tempat di pasar ini. Para pedagang sendiri telah berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka sejak semalam. Barang-barang yang nggak kebakar nggak, Pak? Ya ada banyak yang udah dibawa pulang langsung sih. Malam-malam hujan besar langsung dibawa pulang semua. Ya anuannya sih nggak tahu ya, tapi tahu api itu dari sana. Tapi saya nggak berani ngambil barang aja sendiri, tapi nggak ketumpuk. Para pedagang berharap pemerintah Kabupaten Cirebon bisa membangun kembali pasar ini agar mereka dapat mencari nafkah. Sementara akibat banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan, kemacetan pun terjadi di jalur Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. PT Agung Podomoro Land Aris Wijaya telah menyerahkan diri ke KPK sekitar 1 jam yang lalu. Hingga malam ini, tim penyidik KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Arisman dan anggota DPRD DKI M Sanusi. Langsung saja kita menuju gedung KPK. Di sana sudah ada rekan kami, Denny Swastika, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Denny, benarkah Dirut PT Agung Podomoro Land sudah menyerahkan diri? Denny. Iya, Windy, betul sekali bahwa tadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Direktur dari PT Agung Podomoro Land yang menjadi salah satu tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis lalu, datang ke KPK untuk menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya. Yang mana tadi kami pun sempat menanyakan langsung bagaimanakah berkenaan dengan kedatangan dia, apakah ini adalah merupakan bentuk dari dirinya menyerahkan diri kepada KPK, namun ini dirinya tidak enggan berkomentar kepada awak media berkenaan dengan kedatangan dirinya ke gedung KPK dan dirinya langsung masuk ke gedung ataupun ke lokasi tempat penyidikan berlangsung. Namun tadi dari juru bicara KPK pun sudah menyatakan bahwa memang dari Arisman Wijaya yang merupakan salah seorang tersangka, merupakan presidir dari PT Agung Podomoro Land, mengatakan bahwa hingga dirinya menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya datang ke KPK. Ini adalah dalam rangka sebagai dirinya adalah taat pada aturan untuk langsung menyerahkan diri bagaimanakah menjalani proses hukum yang berlanjut berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis kemarin. Sementara itu juga berkenaan dengan salah seorang anggota DPRD yang bernama Muhammad Sanusi, hingga saat ini jika kita melihat bahwa ini sudah memasuki 1 kali 24 jam dari proses penangkapan yang berlangsung pada Kamis lalu. Namun hingga saat ini dari Muhammad Sanusi sendiri belum ada tandanya keluar dari gedung KPK. Dan apakah memang nantinya jika Muhammad Sanusi keluar dari gedung KPK, apakah akan dilakukan penahanan? Hingga saat ini kami dari awak media masih menunggu berkenaan dengan pengembangan dari penyidikan terkait
operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dugaan suap reklamasi pantai di Jakarta Utara. Sementara itu juga Windy, tadi pun dari KPK sudah mengkonfirmasi bahwa berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukannya sudah menetapkan ada 3 orang tersangka dalam kasus ini, yang mana yang pertama adalah Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD. Sementara itu tadi yang baru saja menyerahkan diri yaitu Presdir dari PT Agung Podomoro Land yaitu Arisman Wijaya. Sementara satu lagi adalah Trinanto Priandoro yang merupakan ini adalah salah seorang pengembang dari swasta yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan dari KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan, salah satunya di gedung DPRD, beberapa ruangan sudah mulai digeledah, dan ada beberapa ruangan yang disegel. Salah satunya adalah ruangan dari Muhammad Sanusi sendiri. Selain dari ruangan Muhammad Sanusi, ruangan dari kakaknya yang merupakan Muhammad Taufik, yang merupakan wakil ketua DPRD pun turut disegel dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini. Selain itu juga jika kita melihat bahwa Muhammad Sanusi sendiri adalah merupakan anggota DPRD yang sudah 2 kali periode menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta. Yang pertama pada tahun 2009, sementara itu dia terpilih kembali di tahun 2014 kali ini, sehingga dan menjadi ketua dari Komisi D di DPRD DKI Jakarta yang merupakan bidang pembangunan di dalamnya. Dan menurut dari Agus Raharjo sendiri mengatakan bahwa dalam kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis lalu ada indikasi bahwa dari PT APL ataupun Agung Podomoro Land ingin mempengaruhi dari anggota DPRD dalam rangka untuk mempengaruhi sistem perundang-undangan terkait dengan reklamasi, yang mana nantinya akan merugikan dari lingkungan ataupun menguntungkan bagi PT Agung Podomoro Land tersebut. Dan kami hingga saat ini masih menunggu bagaimanakah perkembangan lanjutan berkenaan dengan proses penyidikan lanjutan. Apakah memang nantinya dari ketiga tersangka ini akan dilakukan penahanan ataukah mungkin sebaliknya? Dan kita masih menunggu dan kami akan mengabarkan terus kepada Anda, Windy. Kami kembalikan di studio. Baik, Denny. Apakah Anda memiliki informasi apakah KPK masih akan melakukan penangkapan lainnya terkait kasus suap ini, Denny? Iya, Windy, selain dari kasus suap yang terjadi, khususnya pada Kamis lalu, terkait dengan dugaan suap proyek reklamasi di pantai Jakarta Utara, kami juga mendapatkan informasi bahwa KPK pun tadi sempat merilis ada salah satu kasus mengenai tentang kasus yang terlibat di sekitaran daerah Cawang, yaitu berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Brantas Adipraya terhadap Kejaksaan Tinggi Jakarta, yang mana dalam kasus operasi tangkap tangan ini ada 3 orang tersangka yang diamankan. Yang pertama adalah berinisial SWA yang merupakan direktur dari keuangan PT Brantas Adipraya. Sementara itu ada juga yang berinisial DPA yang merupakan sekretaris dari senior manajer dari PT Brantas Adipraya, dan satu lagi dari pihak perantara yang menjadi ataupun yang disebut bernama Marudut, yang baru saya tadi sempat dilakukan ataupun sudah menggunakan rompi oranye dan ditahan oleh penyidik KPK. Dan kasus tersebut ada dugaan bahwa dari PT Brantas Adipraya akan melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Tinggi untuk meloloskan kasus yang sementara saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan dalam proses penangkapan ini ada sejumlah uang yang diamankan, yaitu sekitar 148 miliar US dollar yang diamankan oleh pihak KPK sendiri terkait dalam kasus ini. Dan hingga saat ini dari pihak KPK pun terus melakukan penyidikan untuk mengungkap secara langsung bagaimanakah nanti, apakah memungkinkan adanya tersangka-tersangka terbaru terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis lalu kemarin, meski dari 2 kasus yang berbeda ini. Windy. Terima kasih Denny Swastika atas laporan Anda langsung dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam operasi tangkap tangan di kasus lain, dari 3 orang ini 2 diantaranya merupakan petinggi BUMN konstruksi. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 3 orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis pagi kemarin di sebuah hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ketiga orang itu adalah SWA, Direktur Keuangan PT Brantas Adipraya, DPA, Senior Manager PT Brantas Adipraya, dan MRD dari perusahaan swasta.
PT Berantas Adipraya adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan SWA dan DPA diketahui ingin berusaha menghentikan perkara korupsi di perusahaan mereka yang saat ini sedang diusut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. DPA pun akhirnya membuat janji dengan MRD sebagai perantara dengan pihak Kejati DKI. DPA kemudian menyerahkan uang sebesar $148.835 Amerika Serikat kepada MRD. Dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 9 pagi di sebuah hotel di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Ketiga orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PTBA. PTBA ini salah satu BUMN kita. Kemudian DPA, Senior Manager dari PTBA tadi. Berikutnya adalah MRD. MRD ini swasta. Saat penangkapan ditemukan uang sejumlah $148.835 yang terdiri dari 1.487 pecahan $100 dan 1 lembar pecahan $50, 3 lembar pecahan $20, 2 lembar pecahan $10, kemudian 5 lembar pecahan $1. Semua pelaku yang ditangkap dalam OTT kemarin telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melakukan OTT, penyidik KPK juga telah memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang, dan Aspitsus Kajati, Toto Sutepu. Menurut Jamintel Kejaksaan Agung Adi Togarisman, kasus yang sedang ditangani oleh Kejati DKI Jakarta terkait PT Berantas Adipraya adalah kasus korupsi gardu listrik. Kita mengikuti proses yang sedang ditangani ini, seperti yang dikatakan tadi bahwa ini berhasil karena berkat kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penanganan perkara saat ini sedang ditangani oleh pihak KPK. Sehingga kami akan terus berkoordinasi. Kami akan mensupport setiap apa yang diminta oleh KPK. Kemudian kami juga akan minta support kepada KPK ketika kami juga nanti membutuhkan suatu hal dan lain sebagainya berkaitan dengan penanganan perkara ini. Itu intinya, karena perkara ini sedang ditangani KPK, maka segala sesuatunya kami akan mengikuti bagaimana yang sedang ditangani oleh KPK ini. Dalam kasus ini, rencananya KPK akan segera melakukan penggeledahan di kantor PT Berantas Adipraya dan kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Mira Febrina, Rian Syahrul, TV One, mengabarkan.